Pertemuan singa dan buaya adalah salah satu duel antar predator paling menarik di alam liar, karena keduanya adalah penguasa di habitat yang berbeda. Singa predator puncak di darat, mengandalkan kekuatan gigitan, cakar, kecepatan, dan kerja sama kelompok. Buaya predator puncak di air, dengan gigitan terkuat di dunia hewan, tubuh berlapis sisi keras, dan kemampuan menyergap secara tiba-tiba. Jika bertemu di air, buaya punya keunggulan besar. Singa tidak terbiasa bertarung di air dalam, sehingga gerakannya lambat dan mudah disergap. Buaya akan menggunakan teknik putaran maut setelah menggigit tubuh singa, bisa mematahkan tulang atau menenggelamkan mangsanya. Karena singa butuh udara untuk bernapas, sekali terseret ke dalam air dalam, peluang selamatnya sangat kecil. Jika bertemu di darat, singa lebih unggul. Buaya di darat gerakannya lambat, meski kuat. Singa bisa menyerang dari samping atau belakang, menghindari rahang buaya. Dengan serangan berulang dari cakar dan gigitan, singa terutama bila berkelompok bisa mengalahkan buaya. Jika bertemu di tepi sungai atau perairan dangkal, pertarungan paling seimbang. Meskipun singa dan buaya berasal dari habitat yang berbeda, ada titik pertemuan alami mereka: sungai, danau, atau rawa tempat banyak hewan besar minum dan bermigrasi. Disinilah perebutan makanan bisa terjadi. Situasi alami perebutan makanan singa melawan buaya. 1. Bangkai hewan besar di tepi sungai. Misalnya seekor zebra, kerbau, atau kuda nil yang mati di dekat air. Buaya bisa menyeret bangkai ke air, sementara singa mencoba menguasainya di darat. Keduanya bisa saling tarik-menarik, bahkan bertarung untuk mendapatkan daging. 2. Korban buruan singa jatuh ke air. Kadang singa berhasil menjatuhkan zebra atau wildebeest di dekat sungai. Sebelum sempat dimakan, buaya bisa muncul dan merebut mangsa itu. Hal ini sering memicu pertarungan singkat. 3. Migrasi hewan. Saat ribuan wildebeest atau zebra menyeberangi sungai, singa menunggu di darat, buaya menunggu di air. Bila seekor hewan berhasil lolos dari buaya dan terdampar di tepi sungai, singa bisa datang merebut. Kadang malah sebaliknya, singa yang sudah menangkap, lalu buaya ikut menyeret. Hasil pertarungan, di dalam air buaya biasanya unggul, karena singa tidak bisa mempertahankan mangsa dengan baik. Di darat singa lebih berani, apalagi bila jumlahnya banyak. Buaya sering memilih mundur untuk menghindari risiko terluka. Seringkali, pertarungan tidak sampai mati-matian, salah satu predator akan mundur setelah merasa kalah posisi. Jadi meskipun habitat utama mereka berbeda, wilayah perbatasan atau tepi sungai menjadikan singa dan buaya pesaing langsung dalam hal makanan.
buaya bisa menyergap singa yang sedang minum. Namun bila singa waspada dan berada di tanah kering, ia bisa melawan atau melarikan diri. Seringkali, singa memilih tidak ambil risiko dan menghindari buaya, karena mereka sadar lawan ini berbahaya. Di perbatasan air dan darat, siapa yang lebih cepat mengambil kesempatan, dialah pemenangnya. Dalam alam liar, singa memang bisa kalah dan bahkan menjadi mangsa buaya. Tapi itu terjadi hanya pada situasi-situasi tertentu di mana buaya punya keunggulan mutlak. Situasi di mana singa kalah dan bisa jadi mangsa buaya. Yang pertama, saat singa sedang minum di tepi sungai atau danau. Buaya bersembunyi di bawah permukaan air, lalu tiba-tiba menyergap kepala atau leher singa. Serangan mendadak ini sangat mematikan karena singa tidak punya cukup waktu untuk bereaksi. Yang kedua, saat singa menyeberangi sungai. Singa kadang harus menyeberang untuk berburu atau pindah wilayah. Di air yang dalam, singa bergerak lambat dan tidak lincah, sehingga buaya bisa mudah menggigit dan menyeretnya tenggelam. Selanjutnya, singa muda atau singa betina yang sendirian. Singa muda yang penasaran dengan air atau betina yang sedang haus lebih rentan. Buaya yang jauh lebih besar bisa menyeret mereka tanpa kesulitan. Ketika buaya jauh lebih besar ukurannya. Dalam duel 1 lawan 1 di air, buaya yang ukurannya besar hampir pasti menang. Saat singa terpeleset atau terlalu dekat ke tepi sungai. Bila singa kehilangan keseimbangan dan jatuh ke air, buaya bisa langsung menyergap. Situasi ini jarang, tapi sangat fatal bila terjadi. Singa adalah predator puncak di darat, tetapi di alam liar tidak ada predator yang benar-benar aman dari ancaman. Bahkan predator pun bisa menjadi mangsa jika berada di situasi yang salah. Alasan kenapa buaya juga berani mengincar singa sebagai mangsa. Buaya adalah hewan oportunis pemakan segala daging yang bisa ditangkap. Buaya tidak memilih-milih mangsa. Selama ada kesempatan dan ukurannya pas, akan diterkam. Buaya lebih mengandalkan strategi sergap daripada mengejar. Jadi kalau singa terlalu dekat dengan air maka berpeluang besar menjadi incaran buaya. Singa sering berada di tepi sungai untuk minum. Saat haus, singa harus mendekati air. Inilah momen paling berbahaya karena buaya ahli bersembunyi. Bagi buaya, singa hanyalah hewan lain yang menunduk dan bisa digigit atau dimangsa. Ukuran singa tidak sebanding dengan buaya yang jauh lebih besar. Singa jantan rata-rata 180-200 kg. Buaya Nil bisa mencapai 600-700 kg, bahkan lebih. Perbandingan ini membuat buaya mampu menaklukkan singa, terutama di air. Singa bukan pejuang yang andal di air. Tubuh singa tidak dirancang untuk berenang cepat. Sekali diterkam, buaya bisa menenggelamkan singa dengan mudah. Persaingan wilayah perburuan. Kadang buaya tidak hanya berburu untuk makan, tapi juga untuk mengusir pesaing. Dengan membunuh singa, buaya bisa mengurangi ancaman yang berebut bangkai atau hewan buruan di tepi sungai. Jadi, meskipun singa kuat di darat, di tepi air mereka bisa dianggap mangsa biasa bagi buaya. Alam liar bekerja dengan hukum kesempatan predator manapun, termasuk singa, bisa berubah menjadi mangsa jika berada di posisi yang salah.